Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di Jumat ini dan kapanpun juga, tahun berapapun juga, mau tahun 2023 atau 2024 atau kapanpun, marilah sama-sama kita tanpa terkecuali meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita kerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan ilmu pengetahuan agama, dan kita meninggalkan apa saja yang Allah telah larang untuk kita. Kita mensyukuri, alhamdulillah, nikmat anugerah yang Allah beri itu melebihi apapun yang orang beri kepada kita. Kalau kita diberi oleh anak kita, seberapa? Kalau diberi oleh ayah kita, berapa besar jumlahnya? Kalau dapat bantuan pemerintah, berapa? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi itu memberi kita banyak. Panas ini Allah yang jadikan. Hujan terus di siang hari, kita banyak mengeluh karena tidak kering pakaian atau susah kegiatan kemana-mana. Hujan di malam hari itu Allah yang berikan. Penglihatan kita yang masih sehat ini Allah yang kasih. Ada orang matanya tetap bisa dibuka tapi masih buta. Dari kecil lagi kita alhamdulillah bisa menengok. Nikmat-nikmat apa saja yang Allah berikan itu sebetulnya sangatlah banyak. Tapi kitanya sebagai orang, sebagai makhluk yang kurang untuk mengingat nikmat-nikmat itu. Salawat mengiringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ditambah lafaz salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang di masjid ini, juga keluarga kita yang di rumah, keluarga kita yang beriman kepada Allah dan Rasul,
mendapatkan syafaatnya Rasulullah itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak terasa ini kita sudah di awal Jumat di tahun 2023. Hari sebetulnya itu saja. Matahari sebetulnya nggak pernah padam. Bulan begitu juga. Tanah yang kita pijak, yang kita beli menjadi tanah kita, itu sebetulnya hanya tanah biasa. Ini kehidupan adalah permainan. Maka dikatakanlah, hai orang-orang yang percaya, takutlah kepada pencipta Allah. Jangan takut kepada anak yang rezekinya masa depannya kayak mana. Jangan takut kepada kerja kita naik atau tidak, pangkatnya, gajinya, komisinya, fee-nya. Jangan banyak ketakutan di dalam pikiran. Boleh takut asal tidak berlebihan sampai pula kita sakit jadinya. Oleh karena itu diajak lagi, kau yang percaya-percaya ini termasuk saya, takutlah nomor satu kepada pencipta kita, Allah. Lalu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Namanya orang takut, tentu dia hati-hati. Kita lewat di depan ini misalnya ada polisi tidur, kencang kita melompat, besok kencang lagi, hati-hati. Kalau kena lagi polisi tidur itu mungkin lupa. Maklum manusia mana yang tidak lupa, saya bilang. Tapi besoknya lagi kena lagi, ini bukan lupa lagi, ini namanya tidak takut alias tidak hati-hati. Namanya orang ketakutan tentu dia pelan-pelan kondisikan, punya aturan hidupnya, tahu memang permainan tapi bukan main-main. Mau sholat subuh, mau nggak sholat subuh, ini namanya main-main. Perempuan mau pakai cadar, besok buka cadar, main-main. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang, makanya di sini dikatakan nafsun, orang yang punya nafsu, bukan malaikat. Bukan diajak, hei malaikat, hendaklah kalian, tidak. Hai orang, hai manusia, hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari besoknya atau hari masa depannya. Apa masa depan kita umat Islam? Masa depan kita umat Islam adalah yaumul akhir, hari di mana kita sudah tidak lagi di dunia ini, alias akhirat. Wattaqullah, diulang lagi, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha tahu
Kalau orang tidak tahu, ya maklum aja. Kalau ayah kita tidak tahu anaknya padahal baik, maklum saja namanya dia orang. Kalau bos tidak tahu anak buahnya padahal kerja dengan benar, ya maklum saja bos itu orang. Tapi innallaha khabirun, Allah sesungguhnya maha tahu bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Ada satu pesan, kalau kamu sudah berbuat baik, lalu kamu berbuat baik terus, udah sholat terus, jadi imam terus, jadi tukang azan terus, jadi donatur masjid terus. Kadang timbul perasaan, aku capek lah kayak gini, aku letih, apalagi banyak omongan orang, tambah lagi aku tidak ada dapat apa-apa. Udah aku mau berbuat baik, udah capek aku di dalam kebaikan. Ini pesan, hai yang orang-orang yang sudah lama berbuat baik, jangan capek dalam berbuat baik, karena capek itu bisa hilang rasanya. Kebalikannya satu lagi pesannya, jangan pula suka atau senang berbuat keburukan, berbuat malas, berbuat gunjing, menengok politik, menengok HP bercerita tentang politik, tapi kita tidak tahu, kita bukan ahli, sok ahli, kita bukan tahu betul, sok tahu betul. Itu tidaklah harus kita sukai, jauhi. Karena kalau kita suka, baik yang memabuk-mabuk atau narkoba, atau tengok wanita bernafsu kita, kemudian kita lampiaskan, suka kita itu akan hilang, tapi perbuatan buruk kita itu akan tetap tinggal alias kekal. Jadi capek dalam kebaikan, kebaikannya tetap akan ditengok orang maksud saya, dikenang orang, akan kekal menjadi cerita yang baik. Capek dan letih kita itu akan hilang rasanya. Suka kita pada buruk, buruk kita itu akan tetap tinggal. Ibaratkan orang, kalau orang itu suka dia jahat, tentu kita duduk, ini wajahnya aja udah wajah jahat. Wajah jahat itu melekat karena perbuatan jahat kita. Malas duduk sama orang ini, banyak cerita, kan ngerti kita. Kekal jadinya, teringat, dikenang orang jadinya. Kesukaan kita itu, kehobian kita yang salah itu akan hilang. Tidak bisa hobi kita yang buruk itu membantu kita ketika kita lagi musibah. Maka oleh karena itu, terus 2022 baik, 2021 baik, 2020 baik, dari dulu baik. Sekarang 2023 ada perasaan jenuh, bosan, letih, itu akan hilang. Itu cuman cobaan saja. Yang kebaikan yang kita telah lakukan itu, itulah yang kekal abadi. Makanya umat Islam itu sebetulnya dia capek. Udah sholat, wajib zakat, wajib menjaga lisan, menjaga hati, tidak boleh main judi online, tidak boleh minjam dengan sesuatu yang tidak sesuai aturan. Capek umat Islam. Tapi capeknya sekarang akan berefek baik setelah dia melakukan capek-capek itu. Tapi orang yang tidak mau sholat, santai-santai saja, ngomong sembarangan, itu sukanya juga akan hilang, hobinya itu akan hilang, efeknya pun akan berefek kekal baginya. Ibaratkan umat Islam adalah orang yang minum jamu, sekarang pahit diminum, setelah itu badan kuat, sehat, tetap bisa bekerja. Dan diibaratkan orang yang hobi-hobi yang masih malas-malas tadi, buruk-buruk tadi,
itu diibaratkan orang banyak minum sirup, enak sih, nyaman sih, bebas sih. Tapi setelah enak, sekali judi, besok judi, lagi judi. Sekali ngomongin orang, besok ngomongin orang, lagi ngomongin orang. Sekali berutang, besok enakan berutang, berutang terus. Dan lain sebagainya yang buruk-buruk itu. Minum sirup, minum yang enak-enak. Sakit perut, bibir pun terasanya pahit, dan gigi pun jadinya sakit. Banyak kerugian di masa yang akan datang. Makanya orang yang cerdas itu siapa? Yang selalu taubat. Astagfirullah, apa yang saya lakukan ini? Tahun demi tahun sholat saya masih banyak yang bolong-bolong. Astagfirullah, apa yang saya lakukan ini? Saya sholat, tapi kok masih iri sama tetangga. Cepat kita taubat, cepat kita insaf. Dan orang yang lemah itu masih mau mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan saja kepada penciptanya Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Awali tahun 2023 ini dengan introspeksi. Jangan mirip dengan tahun 2022. Kita harus meningkat, bukan menurun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.